Baik, selamat pagi teman-teman mercubuana sekalian. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan paparan saya mengenai sistem discrete, filter, superposisi, dan konvolusi. Baik, di sini ada soal. Ini terkait dengan sistem discrete. Di sini kita menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi kita mensimulasikan keluaran sinyal menggunakan MATLAB. Yang pertama, masukkan coding berikut ini ke dalam aplikasi MATLAB, kemudian di running. Nah, munculnya akan seperti ini, yang artinya sinyal tersebut memiliki amplitudo senilai 1 atau sebesar 1 dengan frekuensi 5 Hz dan fase awal 0. Kemudian dari coding yang sudah ada dilakukan perubahan pada nilai S1-nya. Nah, tadi kan menggunakan pengalinya 5 ya. Kemudian kita ganti dengan 10, 15, dan 20. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang 10, yang 15, ini yang 20. Jadi semakin besar konstanta pengali, maka kerapatan gelombang juga akan berubah semakin kecil, jadi semakin rapat, yang artinya frekuensinya semakin tinggi. Kemudian dilakukan perubahan lagi pada satu, yaitu awalnya dikali 2 kali sin. Ini menggunakan pengali yang awal, pengali 5. Nah, di sini perlu kita perhatikan angka pada skala koordinat sumbu-Y semakin meningkat, yang berarti amplitudenya semakin besar. Ya, kalau yang pertama tadi berapa? Pertama tadi 1 dengan dikali 2, maka amplitudenya berubah menjadi 2 kali lipatnya. Kemudian jika dirubah menjadi 4, 5, 6 sampai 20, mari kita lihat hasilnya. Secara bentuk gelombangnya sama, hanya perlu kita perhatikan yang ini gelombangnya amplitudonya 2, yang terakhir di sini amplitudonya 20. Jadi kalau amplitudonya dirubah semakin tinggi, maka nilai amplitudo pada keluaran gelombang juga mengikuti semakin tinggi. Perubahan amplitudo yang semakin besar membuat bentuk sinyal menjadi semakin tinggi. Kemudian dilakukan lagi perubahan pada S1 dengan menambahkan pi per 2. Nah, di sini terjadi perubahan fase awal gelombang yang tadi seperti ini menjadi seperti ini ya, fase awalnya berubah. Kemudian jika angka tersebut dirubah menjadi 45 derajat, 120 derajat, 180 derajat, dan 225 derajat, maka bentuk sinyal yang terbangkit juga akan berubah, yaitu perubahan terjadi pada fase awal gelombang. Tambahan sudut
akan merubah fase awal gelombang sinus. Nah, di sini ini adalah sinyal kontinu, yaitu sinyal yang setiap perubahan periode dia tercatat atau terus menerus, dia tidak putus ya. Jadi setiap periodenya dia menghasilkan gelombang. Kemudian yang berikutnya ada coding seperti ini, dimasukkan ke aplikasi MATLAB, akan muncul gelombang terbangkit seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan gelombang sistem diskrit atau cuplikan. Nah, ini titik-titik cuplikan gelombang yang diambil. Jadi dia cuma mengambil sampel menurut cuplikan periodenya, jadi per periodenya. Jadi tidak semua periode dia tergambar, namun hanya periode yang dicuplik saja yang dia tampil. Jika pada Fs, nah ini kan 20 ya, kemudian Fs nya dirubah jadi 30, 40, 50, 60, dan 80, apa yang akan terjadi? Nah, ini setelah dirubah dengan nilai Fs yang tadi ya dimasukkan. Nah, kita lihat ini yang Fs nya kecil, ini semakin besar, ini semakin besar Fs nya, maka cuplikannya semakin banyak titik-titik cuplikan, dan cuplikan ini membentuk satu pola gelombang ya. Jadi semakin kelihatan bentuk gelombangnya. Jadi semakin tinggi nilai Fs, maka sinyal diskrit yang dicuplik semakin banyak. Jadi pola gelombangnya semakin kelihatan. Kemudian dilakukan perubahan nilai Fs dengan nilai 18, 15, 12, 10, dan 8. Nah, ini semakin menurun. Kalau tadi kan semakin naik ya, ini semakin menurun. Yang artinya, ini tampilannya dulu. Ini dari yang tinggi ya, tinggi, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan semakin kecil. Jadi semakin rendah nilai Fs, maka sinyal diskrit yang dicuplik semakin sedikit. Jadi bentuk polanya semakin sama, semakin tidak kelihatan ini gelombang apa. Ini hanya muncul sedikit sampling saja, jadi bentuk pastinya tidak kelihatan. Dan kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ini ada program seperti ini, coding seperti ini, masukkan ke MATLAB, maka akan muncul ya seperti ini. Ini ada body diagram dengan step response. Ini Fc nya 50, tampilannya seperti ini, atau gelombang yang dibangkitkan seperti ini. Kemudian untuk Fc 100, gelombang yang dibangkitkan seperti ini. Untuk Fc 200, gelombang yang dibangkitkan seperti ini. Dan untuk Fc sama dengan 500, untuk gelombangnya seperti ini. Yang artinya perubahan yang terjadi berdasarkan perubahan frekuensi senternya. Semakin tinggi frekuensi center, maka akan semakin rapat juga gelombang body graphic step response. Perubahan juga terjadi pada namanya gelombang untuk diredam. Nah, ini ya, semakin kecil semakin diredam, semakin rendah semakin hilang.
Perubahan juga terjadi pada lamanya gelombang untuk diredam pada grafik step response. Sedangkan pada body diagram terjadi pergeseran pada sudut fasanya. Dan di sini ada height filter. Kita lakukan 3 percobaan dengan nilai parameter seperti pada tabel dengan codingnya ini, programnya. Dan ini sinyal yang dibangkitkan atau gelombangnya untuk percobaan pertama seperti ini, percobaan kedua seperti ini, percobaan ketiga seperti ini. Pada percobaan pertama dengan sinyal masukan 1 kHz dan 10 kHz hasil dari high pass filter, maka sinyal yang dapat diloloskan hanya F1 yaitu 1 kHz. Pada percobaan kedua dengan sinyal masukan 1 kHz dan 2 kHz, sinyal yang dapat diloloskan adalah keduanya. Sedangkan pada percobaan ketiga nilai Fs sudah diubah menjadi 40 kHz dengan sinyal masukan 1 kHz dan 2 kHz. Seperti pada percobaan 2, terlihat pada grafik sinyal yang diloloskan tetap tidak berubah, yaitu nilainya tetap 1 kHz dan 2 kHz. Hanya saja terjadi perubahan pada domain X pada grafik, di mana semakin panjang menjadi 20.000 kHz. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai Fs menjadi 40.000 kHz. Dan yang berikutnya low pass filter. Nah, di sini ada codingnya yang dimasukkan dalam aplikasi MATLAB. Kemudian nilai Fs yang ini diganti jadi 1000, 5000, 8000 dan 10.000. Nah ini yang terjadi kalau Fs-nya 1000, maka akan terjadi error. Kemudian Fs 5000 ini yang ditampilkan, gelombang yang dibangkitkan seperti ini. Kemudian Fs 8000, gelombang yang dibangkitkan seperti ini. Dan Fs 10.000, gelombang yang dibangkitkan seperti ini. Percobaan pertama mengalami error dan tidak bisa memunculkan grafik. Hal ini dikarenakan nilai Fs pada percobaan pertama adalah 1000, di mana nantinya akan mempengaruhi cut-off frekuensi yang memiliki syarat W lebih dari 0 atau kurang dari 1, di mana simbol W sebagai cut-off frekuensi didapat dari kalkulasi fungsi W sama dengan W cut-off per S per 2, di mana nilai W cut-off diketahui 2000, sehingga dapat dihitung nilai cut-off frekuensi 2000 per 1000 per 2. Hasil perhitungan tersebut adalah 4. Hasil ini tidak termasuk dalam syarat W lebih dari 0 atau kurang dari 1, karena nilai 4 lebih dari nilai 1, sehingga terjadilah error. Sedangkan pada percobaan 2-4 hanya ada perubahan pada sudut fasanya saja. Dan pass filter ini ada 2 percobaan dengan nilai seperti pada tampil. Kemudian codingnya seperti ini, masukkan pada aplikasi MATLAB, maka akan terbangkit sinyal seperti ini. Ini untuk percobaan pertama. Dan ini percobaan kedua.
Oke, seperti itu. Perubahan terjadi pada starting cut off limit pada ending cut off limit. Hal ini disebabkan karena perubahan pada nilai-nilai tersebut. Berikutnya soal nomor 3. Ini terkait superposisi ya. Jadi superposisi adalah dua gelombang atau lebih yang merambat pada media yang sama, atau penjumlahan dua gelombang yang menghasilkan gelombang baru. Pertama, penguatan ya, masukkan kode MATLAB seperti yang tertera, maka akan muncul gelombang seperti ini. Kemudian melanjutkan codingnya. Nah, ini dilanjutkan atau dimasukkan setelah coding yang pertama tadi, maka akan muncul seperti ini. Yang pertama tadi, kemudian ini yang gelombang kedua yang dibangkitkan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, jangan lupa memasukkan nilai pengali yang digunakan. Ya, ini A-nya sama dengan 1,5. Nah, di sini walaupun ini gambarnya lebih kecil, tapi kita harus perhatikan nilainya. Nah, di sini nilainya lebih dari 1 atau 1,5 tadi. Nah, ini adalah gelombang input. Inputnya seperti ini. Jika dikalikan atau dikuatkan ya, penguatan ya tadi ya, masukkan ke dalam rangkaian penguat, maka amplitudenya menjadi lebih besar, yaitu 1,5 kalinya. Kemudian ini amplitudenya 2 kali. Nah, inputnya amplitudenya 1, keluarannya amplitudenya 2. Nah, jadi gambar di atas merupakan sinyal input dan gambar di bawah merupakan sinyal output. Dari kedua gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa amplitude pada gelombang output mengalami penguatan. Nilai penguatan sinyal juga seringkali ditulis dalam desibel. Nah, ini ditanyakan untuk penguatan 1,5 kali, nilai dalam desibelnya berapa? Ya, misalkan kita naikkan power ya, sinyal inputnya 1 watt, dan setelah mengalami penguatan sinyal output power sama dengan 1,5 watt, maka besarnya penguatan dapat dihitung dengan rumus 10 kali log 10 kali P out atau daya keluaran dibagi daya masukan atau P in ya, dengan satuan desibel. Masukkan angkanya, sini tadi P out nya 1,5 dan P in nya 1. Nah, hasilnya adalah 1,76 desibel. Jadi penguatan yang besarnya 1,5 kali kalau ditulis dalam desibel adalah sebesar 1,76 desibel. Nah, ini untuk mengulangi langkah yang di atas dengan mengganti nilai A jadi 1,7, 2,5 dan 3. Berikut hasil yang tertera atau yang tampil. Ini sinyal yang dibangkitkan, inputnya tetap sama, amplitude 1. Kemudian untuk keluarannya ini 1,7. Nah, berapa penguatannya? Yaitu sebesar 2,3 desibel. Yang ini juga, ini penguatan 3,98 desibel.
dan yang ini bermuatan 4,77 desibel. Kemudian pelemahan. Nah, pelemahan ini sering disebut juga dengan penguatan negatif. Jadi dia semakin melemah, bukannya kuat, semakin lemah. Nah, ini dikuatkan min 2 atau min 3,01 desibel. Maka outputnya menjadi setengahnya. Jika inputnya 1, maka outputnya beramplitudo setengah. Ya, semakin kecil. Untuk penguatan min 4 ya lebih kecil lagi, yaitu seperempatnya ya. Atau jika inputnya 1, outputnya 0,25. Dan penjumlahan dua sinyal ini dimasukkan ke dalam aplikasi MATLAB, maka akan tampil gelombang 1 seperti ini. Gelombang pertama, kemudian tambahkan codingnya seperti ini. Tambahkan setelah coding yang pertama tadi ya. Nah, maka akan muncul gelombang seperti ini. Ini gelombang 1, ini gelombang 2. Nah, lalu masukkan program yang seperti ini, seperti tertera di layar, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini hasil penjumlahan kedua gelombang 1 dan 2. Nah, misalkan di sini gelombang 1 nilainya 0, gelombang 2 nilainya 1, dijumlahkan nilainya 1. Kemudian pada periode ini 0,5, gelombang 1 bernilai 1, gelombang 2 bernilai min 1. Setelah dijumlahkan nilainya 0, dan seterusnya sepanjang periode gelombang ini. Kemudian F2 dirubah menjadi 3, 4, 5 sampai 10. Nah, ini bentuk gelombang yang dibangkitkan. Ini hasil penjumlahannya. Gelombang 1, gelombang 2, dan ini gelombang baru hasil penjumlahannya. Ini hasil penjumlahannya. Ini F2 sama dengan 6, F2 sama dengan 7, F2 sama dengan 8, F2 sama dengan 9, F2 sama dengan 10. Penjumlahan gelombang 1 dan gelombang 2 menghasilkan gelombang baru dengan amplitudo yang lebih besar. Kemudian pada langkah di atas, paduannya diganti, yaitu dengan 0,1 pi, 0,25 pi, 0,5 pi, dan 1,5 pi. Nah, ini untuk gelombang yang dibangkitkan. Nah, perubahan terjadi pada gelombang 2, di mana fase awalnya berubah. Nah, tentunya ini juga mempengaruhi sinyal baru yang di hasil penjumlahan tadi. Hasil penjumlahan gelombang 1 dan gelombang 2. Pada PA2, perubahan pada PA2 menyebabkan perubahan fase awal pada gelombang 2 yang mempengaruhi fase awal gelombang baru hasil penjumlahan. Kemudian perkalian dua sinyal. Masukkan coding ini ke dalam MATLAB.
maka akan muncul gelombang yang dibangkitkan seperti ini. Kemudian tambahkan coding ini di bawahnya, maka akan muncul seperti ini. Dan masukkan coding yang ini dalam MATLAB, maka akan muncul gelombang terbangkit seperti ini. Gelombang 1, ini gelombang 2, dan ini hasilnya, outputnya, output dari perkalian dua gelombang ini. Nah, kemudian ini F2 nya dirubah menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasil gelombang yang terbangkit seperti ini. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang hasil perkalian. Nah, setiap dirubah Fs, perubahan terjadi pada gelombang 2. Yang diikuti tentunya perubahan pada gelombang barunya. F2 sama dengan 5, F2 sama dengan 6, F2 sama dengan 7, F2 sama dengan 8, F2 sama dengan 9, F2 sama dengan 10. Yang artinya gelombang baru yang dihasilkan merupakan hasil kari antara gelombang 1 dan gelombang 2 pada waktu yang sama, pada periode yang sama. Jika di sini 1, pada periode 0,5 misalkan ya, di sini nilainya 1, kemudian dikali dengan periode 0,5 pada gelombang 2 yang nilainya min 1. 1 dikali min 1 hasilnya min 1 pada periode yang sama, 0,5 tentunya. Kemudian dilakukan perubahan pada PA2, yaitu sebesar 0,1 pi, 0,25 pi, dan 1,5 pi. Ini gelombang yang terbangkitkan. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan perubahan pada PA2 menyebabkan perubahan fase awal pada gelombang 2 yang mempengaruhi bentuk gelombang hasil perkalian. Nah, ya, gelombang 2-nya berubah fase awal yang tentunya diikuti perubahan gelombang hasil perkaliannya. Kemudian soal yang keempat terkait dengan konvolusi. Nah, di sini ada gelombang sinyal pertama, yaitu sinyal Xn atau sinyal input. Kemudian sinyal yang kedua, sinyal Hn, ini merupakan sinyal impuls. Kemudian masukkan program ini ke dalam MATLAB, dan akan muncul nah seperti ini. Nah, grafik yang pertama adalah Xn, di mana inputnya berupa sinyal diskrit. Kemudian grafik kedua merupakan impuls dari sistem linear time invariant yang berupa impuls. Dan grafik yang ketiga merupakan output dari sistem tersebut. Grafik ini Yn diperoleh dengan mereverse Hn. Nah, jika di sini pada periode 0, 1, 2, 3, dan 4 nilainya 0, 1, 1, 0, 0, maka di reverse, dibalik dia, ini menjadi 1.
di main 1 menjadi di sini. Kemudian pada main 2 nilainya 1, dan pada main 3 0 dan main 4 0. Kemudian digeser ke kanan lalu dikalikan dengan inputnya, dan tentunya pada periode yang sama. Kemudian digeser lagi, digeser ke kanan lagi sampai tidak ada nilai yang bisa dikalikan. Dan kalau ke kanan sudah habis, geser ke kiri, adakah nilai yang bisa dikalikan. Terus digeser ke kiri sampai tidak ada nilai yang bisa dikalikan. Nah, hasilnya seperti ini. 0 0 0 1 2 2 1 0 0. Nah, baik. Ini merupakan paparan dari saya untuk memenuhi tugas besar pertama mata kuliah pengolahan sinyal digital yang diampu oleh Bapak Lukman. Atas perhatian teman-teman atau sobat Mercubuana, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.